Ketika mendengar kata makanan sehat, banyak orang langsung memikirkan telur. Telur memang dikenal sebagai sumber protein tinggi, mengandung berbagai mineral penting, dan relatif mudah diolah. Tidak heran jika telur menjadi makanan andalan banyak orang, termasuk para lansia. Namun, tahukah Anda bahwa mengonsumsi telur dengan cara yang salah justru bisa membahayakan kesehatan? Terutama di usia lanjut, banyak lansia mengira mereka sudah makan sehat hanya karena makan telur setiap hari. Tapi faktanya, kebiasaan sederhana seperti kapan Anda makan telur, bagaimana cara memasaknya, atau bahkan dengan apa Anda mengonsumsinya, bisa membuat perbedaan besar antara tubuh yang tetap bugar dan tubuh yang mudah sakit. Kesalahan kecil yang terus diulang justru bisa menjadi sumber penyakit kronis yang tidak disadari. Dalam lebih dari 60 tahun pengalaman dunia medis, banyak dokter menemukan pola yang sama. Lansia yang awalnya aktif dan sehat, mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh, mudah lelah, gangguan pencernaan, bahkan penyakit jantung. Ketika ditelusuri, banyak di antara mereka memiliki satu kesamaan, yaitu cara mengonsumsi telur yang tidak tepat. Video ini dibuat khusus untuk Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, atau Anda yang memiliki orang tua, kakek nenek, atau kerabat lansia. Kami akan membahas secara lengkap 8 kesalahan umum yang sering dilakukan lansia saat mengonsumsi telur. Kesalahan-kesalahan ini mungkin tampak sepele, tetapi efeknya bisa sangat serius bila terus dilakukan. Tidak hanya membahas masalahnya, Anda juga akan mendapatkan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Semua informasi dalam video ini berdasarkan bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan kisah nyata dari para lansia yang berhasil memperbaiki kesehatannya hanya dengan mengubah kebiasaan makan telur. Mungkin selama ini Anda menganggap telur sebagai makanan penyelamat, padahal tanpa disadari, Anda justru membuat kesalahan setiap hari. Pernahkah Anda merasa meskipun makan telur setiap pagi, tubuh tetap lemas, kolesterol tak kunjung turun, atau bahkan gangguan tidur makin parah? Hal-hal seperti ini bukan kebetulan. Mungkin jawabannya ada pada cara Anda mengolah dan mengonsumsi telur. Bayangkan jika hanya dengan memperbaiki satu kebiasaan kecil saja, seperti waktu makan telur atau cara memasaknya, Anda bisa merasakan energi kembali meningkat, tidur lebih nyenyak, dan risiko penyakit jantung berkurang drastis. Bayangkan jika orang tua Anda bisa hidup lebih mandiri dan aktif hanya karena kita membantunya menghindari kesalahan-kesalahan kecil ini. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan menyesal setelah kondisi tubuh menurun atau harus dirawat di rumah sakit. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini bisa menjadi penyelamat bagi Anda dan orang-orang tercinta di masa tua nanti. Tonton video ini sampai selesai karena informasi di akhir video akan merangkum 8 kesalahan besar yang harus dihindari. Setiap bagian akan dijelaskan dengan bahasa sederhana, disertai contoh nyata dan solusi yang bisa langsung dipraktikkan bantu diri Anda dan keluarga hidup sehat sampai usia 100 tahun. Mari kita mulai perubahan itu hari ini. Dimulai dari satu makanan sederhana bernama telur. Sekarang mari kita bahas kesalahan pertama. Banyak orang lansia yang berpikir bahwa hanya makan putih telur saja sudah cukup sehat, apalagi jika sedang menjalani diet rendah kolesterol. Namun kenyataannya, mengonsumsi putih telur saja, terutama dalam kondisi perut kosong, dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Putih telur mengandung zat yang disebut avidin. Zat ini dapat mengikat vitamin B7 atau biotin di dalam tubuh dan mencegah penyerapannya. Biotin adalah vitamin yang sangat penting, terutama bagi lansia. Biotin berperan dalam menjaga fungsi saraf, kesehatan kulit, metabolisme, dan kekuatan otot. Ketika tubuh kekurangan biotin, gejala awal yang muncul bisa berupa kelelahan, mati rasa di tangan dan kaki, kesemutan, gangguan daya ingat, hingga depresi ringan. Masalah ini menjadi semakin serius ketika kebiasaan makan putih telur dilakukan setiap hari dan dalam jangka waktu lama, apalagi jika dikonsumsi saat perut masih kosong. Ketika perut kosong, asam lambung sedang berada dalam kadar tertinggi. Kombinasi antara avidin dari putih telur dan kondisi lambung yang asam memperparah efek penghambatan biotin, sehingga tubuh makin sulit menyerap vitamin ini. Kondisi ini pernah terjadi pada seorang lansia berusia 76 tahun yang setiap pagi hanya mengonsumsi 3 putih telur rebus tanpa kuningnya. Setelah beberapa bulan, ia mulai mengeluh kesemutan parah, kehilangan keseimbangan saat berjalan, serta mudah lupa. Setelah diperiksa, ternyata kadar biotinnya sangat rendah,
Satu hal penting yang harus dipahami adalah bahwa kuning telur justru mengandung biotin dalam jumlah tinggi, serta nutrisi penting lain seperti kolin, lutein, dan omega-3. Nutrien-nutrien ini sangat bermanfaat bagi kesehatan otak, mata, dan sistem saraf. Menghindari kuning telur sama saja dengan membuang bagian paling bergizi dari telur. Solusi sederhana untuk menghindari kesalahan ini adalah selalu mengonsumsi telur secara utuh, yaitu putih dan kuningnya bersama-sama. Jangan makan telur dalam keadaan perut kosong. Sebaiknya makan telur setelah mengonsumsi makanan ringan seperti roti gandum, buah, atau salad sayur. Dengan begitu, risiko gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi bisa diminimalkan. Ingat, telur adalah makanan yang sangat bergizi, tetapi hanya jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Jangan biarkan niat sehat justru berubah menjadi ancaman bagi tubuh hanya karena kurangnya informasi. Beberapa orang lansia memiliki kebiasaan lama yang dianggap tradisional dan sehat, yaitu mengonsumsi telur mentah secara langsung. Ada yang mencampurnya dengan susu, ada pula yang meminumnya dengan minuman keras seperti vodka. Namun, kebiasaan ini justru membawa risiko besar bagi kesehatan, khususnya bagi tubuh lansia yang sistem imunnya sudah mulai menurun. Telur mentah berisiko tinggi mengandung bakteri Salmonella. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang parah. Pada usia muda, tubuh masih cukup kuat untuk melawan infeksi. Tapi pada lansia, infeksi salmonella bisa berkembang menjadi sepsis, dehidrasi berat, bahkan berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Kasus nyata pernah terjadi pada seorang pria berusia 82 tahun yang selama bertahun-tahun rutin minum telur mentah dengan vodka setiap pagi. Awalnya ia hanya merasa sedikit mual, lalu muntah dan demam. Setelah dibawa ke rumah sakit, ia didiagnosis mengalami sepsis berat dan harus dirawat intensif di ruang ICU selama 2 minggu. Bahkan setelah sembuh, ia masih mengalami diare kronis, kehilangan nafsu makan, dan ketidakseimbangan mikroba usus. Selain risiko bakteri, telur mentah juga memiliki masalah dalam hal penyerapan nutrisi. Avidin di putih telur mentah tetap aktif 100% dan bisa mengikat biotin sehingga tubuh tidak dapat menyerap vitamin ini secara maksimal. Tak hanya itu, protein dalam telur mentah juga bisa mengikat bakteri baik di usus dan mengganggu keseimbangan mikrobiota. Padahal, keseimbangan mikroba usus sangat penting bagi lansia karena berpengaruh terhadap sistem imun dan kesehatan mental. Penelitian terbaru menghubungkan ketidakseimbangan mikroba usus dengan meningkatnya risiko penyakit seperti depresi, Parkinson, hingga Alzheimer. Ini menjelaskan mengapa konsumsi telur mentah harus dihentikan, terutama pada kelompok usia lanjut. Solusi terbaik adalah selalu memasak telur hingga matang sempurna, minimal hingga suhu 74 derajat Celcius. Telur rebus yang keras di bagian tengah adalah pilihan paling aman. Hindari telur yang setengah matang, apalagi mentah. Selain itu, periksa kesegaran telur sebelum membeli dan hindari telur dengan cangkang retak atau bernoda. Kesimpulannya, demi keamanan dan kesehatan jangka panjang, hentikan kebiasaan makan telur mentah. Cara memasak yang benar tidak hanya menjaga kualitas gizi, tetapi juga menyelamatkan Anda dari risiko infeksi yang mengancam jiwa. Banyak lansia harus mengonsumsi berbagai jenis obat setiap hari untuk mengelola tekanan darah, kolesterol, gula darah, hingga anemia. Namun tanpa disadari, beberapa dari mereka terbiasa makan telur bersamaan dengan waktu minum obat. Kebiasaan ini dapat menyebabkan interaksi yang tidak diinginkan antara telur dan obat, sehingga efektivitas pengobatan menurun atau bahkan berbahaya bagi tubuh. Salah satu contoh paling umum adalah interaksi antara kuning telur dan obat pengencer darah seperti warfarin. Kuning telur kaya akan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jika seseorang mengonsumsi telur dalam jumlah besar secara tidak konsisten saat menggunakan pengencer darah, maka efek obat bisa terganggu. Terkadang darah menjadi terlalu encer, menyebabkan risiko perdarahan. Di lain waktu, darah menjadi terlalu kental, meningkatkan risiko pembekuan darah atau stroke. Selain itu, telur juga bisa memengaruhi penyerapan antibiotik tertentu, seperti tetrasiklin dan quinolon. Antibiotik ini bereaksi dengan mineral dalam telur, seperti kalsium, magnesium, dan zat besi, membentuk senyawa yang sulit diserap tubuh. Akibatnya, infeksi tidak sembuh dengan baik karena konsentrasi antibiotik dalam darah menjadi rendah. Masalah lain yang sering terjadi adalah kombinasi telur dengan suplemen zat besi atau zinc. Protein dalam putih telur bisa mengikat zat besi dan membentuk senyawa tak larut sehingga tubuh tidak dapat menyerapnya. Ini sangat berisiko bagi lansia yang mengalami anemia karena bisa memperlambat proses pemulihan. Kasus nyata terjadi pada seorang pria lanjut usia yang menderita anemia kronis. Ia rutin minum suplemen zat besi setiap pagi, namun tidak ada perbaikan.
Setelah ditelusuri, ternyata ia juga selalu sarapan telur rebus bersamaan dengan waktu minum obat. Setelah dijadwalkan ulang agar waktu makan telur dan obat dipisahkan minimal 2 jam, kadar hemoglobinnya mulai naik secara signifikan. Solusinya adalah memberi jeda, waktu minimal 2 jam antara konsumsi telur dan obat, atau bahkan 4 jam jika obat yang diminum sangat sensitif. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker mengenai interaksi makanan dan obat. Ini penting agar manfaat pengobatan maksimal dan risiko efek samping bisa dihindari. Jangan anggap remeh interaksi makanan dengan obat. Dengan hanya mengatur waktu makan yang tepat, Anda bisa mendapatkan manfaat gizi dari telur dan efektivitas penuh dari pengobatan yang sedang dijalani. Banyak orang terbiasa sarapan pagi dengan telur, terutama antara pukul 6 hingga 8 pagi. Ini dianggap waktu ideal karena tubuh baru bangun dan butuh asupan energi. Namun bagi lansia, justru waktu ini bisa menjadi momen paling berisiko jika digunakan untuk mengonsumsi telur. Pada pagi hari, tubuh secara alami menghasilkan hormon kortisol dalam kadar tinggi. Kortisol dikenal sebagai hormon stres, tetapi juga berperan dalam mengatur siklus harian tubuh termasuk metabolisme kolesterol. Saat kortisol sedang tinggi, hati akan memproduksi lebih banyak kolesterol. Jika pada saat yang sama, Anda mengonsumsi makanan tinggi kolesterol seperti telur, maka lonjakan kolesterol dalam darah bisa menjadi sangat tajam. Hal ini menjadi lebih serius bagi lansia yang metabolisme kolesterolnya sudah tidak seefisien saat muda. Kombinasi antara peningkatan produksi kolesterol oleh hati dan tambahan kolesterol dari telur bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Ada kasus nyata, seorang pria berusia 78 tahun yang setiap pagi tepat pukul 6 selalu makan 2 telur goreng. Dalam waktu beberapa bulan, kadar kolesterolnya melonjak 2 kali lipat dan akhirnya mengalami serangan jantung mendadak. Selain itu, pada pagi hari sistem pencernaan belum sepenuhnya aktif setelah istirahat malam. Makanan berprotein tinggi seperti telur memerlukan proses pencernaan yang lebih kompleks. Jika dikonsumsi terlalu pagi, bisa menyebabkan keluhan seperti perut kembung, mulas, dan rasa berat di lambung. Waktu terbaik untuk mengonsumsi telur adalah antara pukul 12 siang hingga pukul 4 sore. Pada rentang waktu ini, kadar kortisol menurun dan sistem pencernaan bekerja optimal. Penyerapan vitamin juga lebih efisien dan risiko lonjakan kolesterol lebih rendah. Sebagai tambahan, selalu konsumsi telur bersama sayuran kaya serat seperti bayam, brokoli, atau tomat. Serat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam usus dan mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, walaupun sarapan telur terdengar sehat, Anda perlu menyesuaikan waktunya. Dengan memilih waktu yang lebih tepat dan kombinasi makanan yang seimbang, manfaat dari telur bisa Anda rasakan secara maksimal tanpa meningkatkan risiko kesehatan. Menggoreng telur adalah cara memasak yang sangat populer karena cepat, praktis, dan rasanya gurih. Namun, bagi lansia, kebiasaan menggoreng telur dengan minyak pada suhu tinggi bisa menjadi bumerang bagi kesehatan, terutama kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Ketika minyak dipanaskan hingga suhu tinggi, apalagi sampai mencapai titik asap, terbentuklah senyawa berbahaya seperti akrolein dan aldehida. Zat-zat ini bersifat toksik, dapat merusak lapisan lambung, meningkatkan peradangan, serta memicu stres oksidatif dalam tubuh. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada penuaan dini, penurunan fungsi otak, dan peningkatan risiko penyakit jantung. Lebih dari itu, protein dalam telur sangat sensitif terhadap panas. Jika dimasak dengan suhu terlalu tinggi, struktur proteinnya akan terdenaturasi secara berlebihan. Artinya, enzim pencernaan akan kesulitan memecah protein tersebut, sehingga proses pencernaan menjadi tidak efisien. Ini menyebabkan rasa tidak nyaman di perut seperti kembung, rasa penuh atau mulas, terutama bagi lansia yang saluran cernanya sudah tidak sekuat dulu. Tak hanya itu, nutrien penting dalam kuning telur, seperti kolin bisa rusak akibat panas tinggi. Padahal kolin berperan besar dalam menjaga fungsi otak, daya ingat, dan mencegah penurunan kognitif pada usia lanjut. Jika Anda terus-menerus memasak telur dengan cara yang salah, nutrien penting ini bisa hilang bahkan sebelum Anda mengonsumsinya. Ada beberapa cara memasak telur yang jauh lebih sehat dan ramah bagi tubuh lansia. Misalnya, telur rebus dengan api kecil selama 10 menit, telur kukus atau telur pochet yang dimasak perlahan dalam air panas. Cara-cara ini menjaga struktur protein tetap stabil, mempertahankan kandungan gizi, dan lebih mudah dicerna. Sebagai tambahan, hindari penggunaan microwave untuk memasak telur. Pemanasan cepat dalam microwave dapat merusak struktur protein dan menghasilkan pemanasan yang tidak merata, sehingga sebagian bagian bisa terlalu matang, sementara bagian lain masih mentah. Kesimpulannya, cara memasak telur sangat menentukan apakah telur menjadi makanan penyembuh atau justru menjadi racun perlahan.
Kurangi penggunaan minyak panas dan beralihlah ke metode masak yang lembut. Tubuh Anda akan berterima kasih atas perubahan kecil ini. Banyak orang menganggap telur sebagai bahan makanan yang tahan lama dan tidak terlalu rewel dalam hal penyimpanan. Sayangnya, anggapan ini sering membuat lansia atau keluarga mereka melakukan kesalahan dalam menyimpan telur, yang justru bisa membahayakan kesehatan secara serius. Salah satu kesalahan paling umum adalah membiarkan telur berada di suhu ruangan terlalu lama, terutama setelah dibeli. Telur yang tidak disimpan dalam lemari pendingin bisa berkembang biak bakteri berbahaya seperti Salmonella. Bakteri ini bisa masuk melalui pori-pori cangkang telur, terutama jika cangkangnya retak atau kotor. Kesalahan lainnya adalah mencuci cangkang telur sebelum disimpan. Meski terlihat higienis, mencuci telur sebenarnya menghilangkan lapisan pelindung alami yang melapisi cangkangnya. Lapisan ini berfungsi untuk mencegah masuknya kuman. Jika dicuci, pori-pori cangkang menjadi terbuka dan memungkinkan bakteri masuk lebih mudah. Maka dari itu, telur sebaiknya tidak dicuci sebelum disimpan. Cukup bersihkan dengan kain kering jika terlihat kotor. Telur juga sebaiknya tidak disimpan di bagian pintu kulkas, karena suhu di sana sering berubah akibat sering dibuka tutup. Perubahan suhu ini bisa mempercepat proses pembusukan. Tempat terbaik menyimpan telur adalah di rak tengah atau bagian dalam kulkas dengan suhu stabil sekitar 4 derajat Celcius. Pastikan juga untuk memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik telur sebelum membeli. Hindari membeli telur dengan cangkang retak, bernoda, atau yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa meskipun sedang diskon. Harga murah tidak sebanding dengan risiko kesehatan yang bisa muncul, terutama pada tubuh lansia yang sistem imunnya sudah melemah. Telur idealnya dikonsumsi dalam waktu 2 minggu setelah dibeli. Tandai tanggal pembelian di kotak penyimpanan atau gunakan telur lebih dahulu berdasarkan urutan pembelian untuk menghindari telur lama tersimpan terlalu lama. Dengan cara penyimpanan yang benar, Anda tidak hanya menjaga kesegaran telur, tetapi juga mencegah risiko infeksi dan memastikan telur tetap menjadi sumber nutrisi yang aman dan bergizi bagi tubuh Anda. Merebus telur memang salah satu cara memasak yang paling sehat. Namun banyak orang lansia atau anggota keluarganya tidak menyadari bahwa waktu dan suhu perebusan juga memainkan peran penting dalam menjaga kualitas gizi dari telur. Terlalu lama merebus telur bisa membuat telur kehilangan banyak manfaat gizinya, bahkan menimbulkan efek negatif. Saat telur direbus terlalu lama, terutama dengan api besar, protein di dalamnya mengalami denaturasi secara berlebihan. Denaturasi adalah perubahan struktur alami protein karena panas. Meskipun proses ini normal dalam memasak, bila berlebihan, protein menjadi sulit dicerna oleh tubuh, terutama bagi lansia yang fungsi pencernaannya sudah menurun. Selain itu, perebusan terlalu lama juga menyebabkan reaksi antara zat besi dan sulfur dalam telur yang menghasilkan lapisan abu-abu kehijauan di sekitar kuning telur. Warna ini bukan hanya tidak menarik, tetapi juga menandakan bahwa kualitas gizi telur telah berkurang. Kolin, salah satu nutrien paling penting dalam kuning telur, bisa rusak akibat pemanasan berlebihan. Padahal kolin sangat penting bagi daya ingat, fungsi otak dan kesehatan hati. Contoh kasus sering terjadi ketika seseorang merebus telur selama lebih dari 15 menit dengan air mendidih terus-menerus. Hasilnya, telur menjadi keras, kering, dan berbau tajam. Meskipun masih bisa dimakan, namun nilai gizinya menurun dan lebih sulit dicerna, terutama bagi lansia yang mengalami masalah lambung atau pencernaan lambat. Cara terbaik untuk merebus telur adalah memasukkannya ke dalam air dingin, lalu panaskan dengan api sedang hingga mendidih perlahan. Setelah itu kecilkan api dan rebus selama 10 menit. Metode ini membantu menjaga keseimbangan tekstur, mempertahankan nutrisi, dan memudahkan pencernaan. Alternatif lain yang juga sangat baik adalah telur kukus atau poached yang dimasak dengan suhu rendah tanpa minyak. Kedua metode ini cocok bagi lansia yang ingin menjaga asupan gizi tanpa membebani kerja sistem pencernaan. Dengan mengatur waktu perebusan secara tepat, telur bisa tetap menjadi makanan super yang mudah diserap tubuh, bukan malah menjadi beban bagi sistem pencernaan. Telur memang merupakan salah satu sumber protein terbaik karena mudah diolah, harganya terjangkau, dan kandungan gizinya lengkap. Namun, banyak lansia tanpa sadar terlalu mengandalkan telur sebagai satu-satunya sumber protein dalam pola makan mereka. Kebiasaan ini dapat menyebabkan kekurangan variasi nutrisi yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Tubuh manusia, khususnya di usia lanjut, membutuhkan beragam jenis asam amino, vitamin, dan mineral yang tidak semuanya bisa dipenuhi hanya dari telur. Misalnya, telur tidak mengandung serat dan rendah kandungan antioksidan dibandingkan sayuran atau kacang-kacangan. Selain itu, konsumsi telur secara berlebihan tanpa variasi bisa menyebabkan asupan kolesterol yang terlalu tinggi, terutama jika tidak diimbangi dengan gaya hidup aktif atau serat cukup.
Kebutuhan protein harian bagi lansia meningkat dibandingkan saat masih muda karena proses regenerasi sel dan pemeliharaan otot memerlukan asupan yang lebih besar. Namun yang penting bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitas dan keragamannya. Mengandalkan satu jenis makanan saja akan membuat tubuh berisiko mengalami kekurangan mikronutrien lain seperti vitamin C, zat besi non-hem, magnesium, dan serat sumber protein lain yang sangat baik dan aman bagi lansia. Antara lain tahu, tempe, ikan laut seperti salmon atau sarden, yogurt tanpa gula, dan kacang-kacangan seperti almond atau kenari. Kombinasi makanan ini tidak hanya melengkapi kebutuhan protein, tapi juga membantu menjaga kadar gula darah, kolesterol, dan kesehatan jantung. Seorang lansia berusia 70 tahun pernah mengalami kelelahan kronis dan sulit tidur, meski mengaku rutin makan 2 telur setiap hari. Setelah dievaluasi, ternyata pola makannya terlalu monoton dan kekurangan magnesium serta asam lemak sehat. Setelah diberi saran untuk menambahkan variasi protein seperti ikan dan sayur hijau, kondisi kesehatannya membaik dalam waktu 2 bulan. Intinya, telur memang sangat bermanfaat, tetapi tubuh Anda butuh lebih dari sekadar telur. Dengan menambahkan variasi sumber protein dalam pola makan harian, Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar dan lengkap. Tidak sedikit lansia yang mengalami penurunan kesehatan tanpa mengetahui bahwa penyebabnya adalah kebiasaan makan sehari-hari yang tampak sepele. Salah satu contoh nyata adalah seorang wanita berusia 85 tahun yang selama 20 tahun terakhir mengonsumsi telur goreng setiap pagi. Ia percaya bahwa telur memberinya energi dan membantu menjaga kesehatan jantung. Namun, keluhan seperti cepat lelah, kolesterol tinggi, dan ketergantungan pada obat-obatan mulai dirasakannya dalam beberapa tahun terakhir. Saat pertama kali berkonsultasi, ia menggunakan 2 jenis obat penurun kolesterol dan 3 obat untuk tekanan darah dan jantung. Kondisinya tidak membaik, bahkan ia merasa semakin lelah dan frustrasi. Setelah dilakukan wawancara menyeluruh, terungkap bahwa setiap pagi ia mengonsumsi 2 telur goreng dengan sedikit minyak sayur dan roti putih. Ia tidak pernah makan sayur saat sarapan dan sering minum obat. Bersamaan dengan makanan tersebut, dokter menyarankan perubahan kecil namun signifikan. Ia diminta untuk mengubah metode memasak telur menjadi direbus atau dikukus, menambahkan sayuran seperti bayam atau tomat ke dalam menu sarapan, serta menjadwalkan minum obat minimal 2 jam setelah makan. Ia juga dianjurkan mengganti roti putih dengan roti gandum utuh dan menambahkan yogurt rendah gula di waktu makan siang. Setelah 3 bulan menjalani perubahan ini secara konsisten, hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan kolesterol lebih dari 30%. Lebih dari itu, ia merasa lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan mampu mengurangi salah satu obat kolesterolnya dengan izin dokter. 6 bulan kemudian, tekanan darahnya stabil, dan ia merasa lebih mandiri dalam menjalani aktivitas harian. Cerita ini menjadi bukti nyata bahwa mengubah cara konsumsi telur bukan hanya soal makanan, tetapi menyangkut kualitas hidup. Dengan pengetahuan dan kebiasaan baru, seseorang bisa membalikkan kondisi kesehatan tanpa perlu tindakan medis ekstrem. Ini adalah kekuatan dari edukasi gizi yang tepat dan tindakan kecil yang konsisten. Banyak orang menganggap bahwa makan telur setiap hari pasti membawa manfaat. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat, kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang, terutama bagi lansia yang sistem tubuhnya sudah tidak sekuat saat muda. Efek negatifnya mungkin tidak langsung terasa, tapi akan muncul perlahan-lahan seiring waktu. Salah satu dampak yang paling umum adalah peningkatan kadar kolesterol jahat dalam darah. Telur mengandung kolesterol alami, terutama pada bagian kuningnya. Meskipun dalam jumlah moderat kolesterol ini tidak berbahaya, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan atau dimasak dengan cara yang salah seperti digoreng dengan minyak panas, risiko penyakit jantung akan meningkat. Kolesterol yang teroksidasi dapat menempel pada dinding arteri dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Dampak lainnya adalah gangguan pada penyerapan nutrisi penting. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, avidin pada putih telur mentah menghambat penyerapan biotin. Kekurangan biotin bisa memicu kelelahan kronis, kerontokan rambut, gangguan saraf, dan bahkan memperburuk kondisi seperti depresi atau kebingungan mental yang umum pada usia lanjut. Jika konsumsi telur dikombinasikan dengan penggunaan obat yang tidak teratur, dampaknya bisa lebih serius lagi. Interaksi negatif antara nutrisi dalam telur dengan obat-obatan tertentu dapat menurunkan efektivitas pengobatan, menyebabkan komplikasi, atau memperpanjang masa penyembuhan dari penyakit kronis. Masalah pencernaan seperti perut kembung, mulas, dan gangguan lambung juga kerap dialami oleh lansia yang terlalu sering mengonsumsi telur tanpa serat atau sayuran pendamping. Hal ini membuat makanan sulit dicerna dan mengganggu kenyamanan sepanjang hari.
Lebih dari itu, kebiasaan makan yang tidak seimbang dapat mempercepat proses penuaan sel dan memperburuk kondisi degeneratif seperti osteoporosis, gangguan memori, dan kelemahan otot. Semua ini berawal dari cara makan yang salah dan bisa dicegah sejak dini dengan edukasi yang benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, terutama lansia, untuk tidak hanya memperhatikan apa yang dimakan, tapi juga bagaimana, kapan, dan dengan apa makanan itu dikonsumsi. Perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kualitas hidup di masa tua. Mengetahui 8 kesalahan umum dalam mengonsumsi telur saja belum cukup jika tidak disertai dengan solusi praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lansia atau keluarga yang merawat mereka, perubahan kebiasaan harus dimulai dari hal kecil, namun konsisten. Berikut adalah beberapa langkah mudah dan efektif yang bisa dilakukan agar telur benar-benar menjadi sumber gizi, bukan ancaman kesehatan. Pertama, pilih metode memasak yang sehat. Rebus telur dengan air biasa selama 10 menit atau gunakan metode kukus dengan api kecil. Hindari menggoreng dengan minyak panas, karena bisa merusak protein dan membentuk senyawa berbahaya. Jika ingin rasa lebih gurih, tambahkan sedikit rempah seperti lada hitam, kunyit, atau daun seledri sebagai penambah rasa alami yang juga bermanfaat bagi pencernaan. Kedua, kombinasikan telur dengan makanan kaya serat seperti sayuran hijau, tomat, atau roti gandum utuh. Serat membantu mengurangi penyerapan kolesterol dan memperlancar pencernaan. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup setiap hari agar tubuh lebih mudah memproses nutrisi. Ketiga, atur waktu makan telur. Hindari konsumsi telur di pagi hari saat kadar hormon kortisol sedang tinggi. Waktu terbaik untuk makan telur adalah antara jam 12 siang hingga 4 sore. Pada jam ini, sistem pencernaan bekerja lebih optimal dan risiko lonjakan kolesterol lebih rendah. Keempat, jangan konsumsi telur bersamaan dengan obat. Beri jeda minimal 2 jam antara waktu makan telur dan waktu minum obat, terutama obat pengencer darah, antibiotik, dan suplemen zat besi atau zinc. Konsultasikan dengan dokter jika perlu penyesuaian jadwal makan. Kelima, jaga kualitas telur sejak awal. Beli telur yang segar, tidak retak, dan disimpan dalam lemari pendingin. Jangan mencuci cangkangnya sebelum disimpan karena bisa merusak lapisan pelindung alami. Dengan 5 solusi praktis ini, Anda bisa menikmati manfaat penuh dari telur tanpa risiko kesehatan. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal bahaya. Mulailah perubahan hari ini dengan 1 langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Telur memang kaya nutrisi, tetapi manfaatnya akan jauh lebih optimal jika dikombinasikan dengan makanan lain yang mendukung kesehatan lansia. Kombinasi makanan yang tepat tidak hanya membantu penyerapan nutrisi, tetapi juga memperbaiki pencernaan, mengatur kadar kolesterol, dan menjaga stabilitas energi sepanjang hari. Salah satu kombinasi terbaik adalah telur dengan sayuran hijau seperti bayam, brokoli, atau kangkung. Sayuran ini mengandung serat tinggi, vitamin K, folat, dan antioksidan kuat seperti lutein yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata lansia. Serat juga membantu menurunkan kolesterol dan membuat kenyang lebih lama tanpa kalori berlebih. Roti gandum utuh juga merupakan pasangan ideal untuk telur. Tidak seperti roti putih yang cepat meningkatkan kadar gula darah. Roti gandum memiliki indeks glikemik rendah dan kaya serat, membantu menjaga kestabilan gula darah dan mendukung kesehatan jantung. Telur rebus dengan roti gandum dan sedikit alpukat bisa menjadi sarapan atau makan siang yang seimbang dan lezat. Jika ingin menambahkan sumber protein lain, yogurt tawar rendah lemak bisa menjadi pilihan. Yogurt mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan usus, serta kalsium yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Yogurt bisa dikonsumsi di waktu berbeda dengan telur, misalnya sebagai camilan sore atau makanan penutup setelah makan siang. Untuk buah, pilih jenis yang kaya vitamin C dan antioksidan, seperti jeruk, kiwi, atau stroberi. Vitamin C membantu penyerapan zat besi dari makanan, termasuk dari sayuran hijau yang dimakan bersama telur. Buah bisa dikonsumsi sebagai pencuci mulut atau dipadukan dalam salad dengan potongan telur rebus. Minyak zaitun ekstra virgin bisa digunakan dalam jumlah kecil untuk menumis sayuran pendamping telur karena mengandung lemak sehat yang mendukung fungsi jantung dan otak. Dengan menciptakan kombinasi makanan yang tepat, lansia tidak hanya mendapatkan manfaat dari telur, tetapi juga dari keseluruhan pola makan yang mendukung penuaan sehat. Ingat, makanan bekerja secara sinergis. Telur bukan satu-satunya bintang, tetapi bagian dari orkestra yang harus dimainkan dengan harmoni. Membuat pola makan harian yang seimbang untuk lansia bukanlah hal sulit jika dirancang dengan cermat dan fleksibel. Telur bisa tetap menjadi bagian dari menu, namun harus dikombinasikan dengan makanan lain yang mendukung kebutuhan nutrisi di usia lanjut.
Berikut adalah contoh menu harian yang seimbang dan aman, menggunakan telur sebagai salah satu komponen utamanya sarapan, sekitar pukul 7 hartu, 8:01 pagi. Bubur havermut dengan potongan pisang dan taburan kayu manis, 1 gelas air hangat atau teh herbal. Catatan, hindari telur di pagi hari agar tidak mengganggu metabolisme kolesterol akibat lonjakan kortisol. Makan siang, sekitar pukul 12 ratu, 13 ribu siang. 2 butir telur rebus atau kukus, tumis bayam, dan wortel dengan sedikit minyak zaitun. Sepotong roti gandum utuh atau setengah porsi nasi merah. 1 buah jeruk atau kiwi sebagai pencuci mulut. Menu ini menyediakan protein, serat, vitamin, dan antioksidan untuk mendukung kekuatan otot dan fungsi imun camilan sore, sekitar pukul 15.30, 16.30. Yogurt rendah lemak dengan potongan stroberi atau blueberry, 1 keping biskuit gandum, atau beberapa kacang almond. Kombinasi ini membantu menjaga kesehatan usus dan energi tetap stabil menjelang malam. Makan malam, sekitar pukul 18.30, 19.30, sup sayur dengan tahu atau tempe sebagai sumber protein tambahan, setengah porsi ubi kukus atau kentang rebus, air putih hangat atau susu rendah lemak. Makan malam sebaiknya ringan, mudah dicerna, dan tidak mengandung telur, agar pencernaan tidak terbebani saat tidur. Catatan tambahan, jika ingin mengonsumsi telur 2 kali seminggu sebagai menu makan malam, pilih metode poached atau omelet kukus tanpa minyak. Selalu pastikan waktu makan tidak terlalu malam dan diikuti dengan aktivitas ringan seperti berjalan selama 10 menit. Dengan pola makan seperti ini, lansia bisa tetap mendapatkan manfaat penuh dari telur tanpa risiko kesehatan. Keseimbangan, variasi, dan waktu yang tepat adalah kunci untuk menjadikan telur sebagai bagian dari hidup sehat di usia lanjut. Seringkali, lansia atau anggota keluarganya kebingungan bagaimana mengolah telur agar tetap sehat, namun tetap lezat dan mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa resep sederhana yang bisa menjadi inspirasi harian. Tidak hanya lezat, tetapi juga ramah bagi sistem pencernaan lansia. 1. Telur kukus sayur. Lembut bahan, 2 butir telur, 3 sendok makan. Wortel parut halus, 2 sendok makan bayam cincang. 1/4 sendok teh garam halus, 3 sendok makan air matang. Cara membuat, kocok telur dengan air dan garam, tambahkan sayur, aduk rata, tuang ke dalam wadah tahan panas lalu kukus selama 15 menit. Hasil akhirnya lembut, mudah dicerna, dan penuh gizi. 2. Telur poached dalam kaldu jahe bahan. 1 butir telur segar, 2 cangkir air, 1 ruas jahe geprek, sejumput garam. Cara membuat, rebus air bersama jahe dan garam. Setelah air hampir mendidih, kecilkan api, pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam air, dan masak selama 3 hingga 4 menit. Angkat dengan sendok berlubang, dan sajikan dengan potongan daun seledri. Menu ini cocok untuk sore hari, hangat dan menenangkan perut. 3. Salad telur rebus alpukat. Bahan, 2 butir telur rebus, potong dadu, setengah buah alpukat potong dadu, daun selada secukupnya, perasan lemon dan sedikit minyak zaitun. Cara membuat, campur semua bahan dalam mangkuk, tambahkan perasan lemon dan minyak zaitun secukupnya. Sajikan segera sebagai makan siang ringan atau camilan sehat. Resep ini kaya lemak sehat, protein, dan serat yang baik untuk jantung. Semua resep di atas bisa disiapkan dalam waktu kurang dari 20 menit dan tidak memerlukan peralatan khusus. Pastikan telur yang digunakan segar dan dimasak dengan suhu sedang agar nutrisinya tetap terjaga. Dengan mengolah telur secara kreatif dan sehat, lansia bisa menikmati variasi rasa tanpa mengorbankan kesehatan. Memilih telur yang berkualitas tinggi sangat penting, terutama untuk konsumsi lansia yang memerlukan makanan aman dan bergizi. Kesalahan dalam memilih telur bisa meningkatkan risiko infeksi bakteri seperti salmonella atau konsumsi nutrisi yang sudah menurun. Berikut adalah beberapa panduan praktis untuk membantu Anda memilih telur terbaik dan teraman. Pertama, perhatikan kondisi fisik cangkang telur. Pilih telur yang kulitnya bersih, tidak retak, tidak berlendir, dan bebas noda. Retakan kecil yang tidak terlihat kasat mata bisa menjadi pintu masuk bakteri ke dalam telur. Jika cangkangnya kotor atau lembab, besar kemungkinan telur telah terkontaminasi atau disimpan dengan cara yang tidak higienis. Kedua, cek tanggal kedaluarsa atau tanggal produksi. Sebaiknya pilih telur yang baru diproduksi kurang dari 10 hari sebelumnya. Jika tidak ada label tanggal, Anda bisa melakukan tes kesegaran sederhana di rumah. Caranya, isi mangkuk dengan air dingin dan masukkan telur. Jika telur tenggelam dan tetap terbaring datar, artinya masih segar. Jika telur berdiri atau mengambang, sebaiknya tidak dikonsumsi karena sudah tidak segar lagi.
Ketiga, perhatikan warna dan tekstur bagian dalam telur setelah dibuka. Kuning telur yang segar cenderung bulat utuh dan tidak mudah pecah, sedangkan putih telurnya kental dan tidak terlalu encer. Jika kuning telur mudah pecah atau putih telur sangat cair, artinya telur sudah lama dan kemungkinan nilai gizinya menurun. Keempat, pilih telur dari sumber terpercaya. Jika memungkinkan, pilih telur organik atau telur bebas antibiotik yang berasal dari ayam yang diberi pakan alami. Meskipun sedikit lebih mahal, kualitas dan keamanannya lebih terjamin, terutama bagi lansia dengan kondisi daya tahan tubuh yang lebih sensitif. Kelima, simpan telur di dalam kulkas pada suhu stabil di bawah 4 derajat Celcius. Jangan mencuci telur sebelum disimpan, karena lapisan pelindung alami pada cangkangnya bisa hilang dan memperbesar risiko kontaminasi. Dengan membiasakan diri memilih dan menyimpan telur yang benar, Anda bisa memastikan bahwa telur yang dikonsumsi setiap hari benar-benar aman, segar, dan tetap menjadi sumber gizi berkualitas bagi lansia. Bagi sebagian besar orang, telur adalah makanan sehari-hari yang dianggap aman dan bermanfaat. Namun bagi lansia, terutama yang sedang menjalani pengobatan atau memiliki penyakit kronis, konsumsi telur tidak bisa dianggap sepele. Meskipun telur mengandung banyak nutrisi penting, interaksinya dengan kondisi kesehatan atau obat-obatan bisa menimbulkan risiko yang tidak terduga. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan telur sebagai bagian rutin dari pola makan harian dokter atau ahli gizi dapat membantu menilai apakah konsumsi telur cocok dengan kondisi medis tertentu. Misalnya, lansia yang menggunakan obat pengencer darah harus berhati-hati dengan kandungan vitamin K dalam kuning telur. Jika tidak dikontrol, hal ini bisa mengurangi efektivitas obat dan meningkatkan risiko pembekuan darah atau perdarahan. Selain itu, bagi lansia dengan riwayat kolesterol tinggi atau gangguan jantung, dokter bisa memberikan panduan tentang jumlah telur yang aman dikonsumsi per minggu. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi 1 butir telur per hari relatif aman bagi banyak orang, hal ini tetap harus dipertimbangkan secara individual berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan riwayat kesehatan. Bagi yang mengalami gangguan pencernaan seperti gastritis atau refluks asam lambung, dokter juga bisa menyarankan cara memasak yang paling ramah untuk lambung. Misalnya, memilih telur kukus daripada telur goreng, atau menghindari telur di pagi hari saat lambung masih kosong. Konsultasi juga penting bagi lansia yang sedang mengonsumsi suplemen seperti zat besi atau zinc. Dokter bisa membantu mengatur jadwal konsumsi makanan dan obat agar penyerapan nutrisi tetap optimal tanpa saling mengganggu. Terakhir, konsultasi medis memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi lansia dalam menjalani perubahan pola makan. Dengan arahan profesional, keputusan konsumsi telur tidak lagi berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama, tetapi berdasarkan kebutuhan tubuh yang sebenarnya. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter keluarga atau ahli gizi. Mereka akan membantu Anda menjadikan telur sebagai makanan penyembuh, bukan penyebab masalah kesehatan baru. Salah satu kunci untuk menjaga kesehatan lansia adalah dengan memiliki jadwal makan yang teratur dan seimbang. Telur sebagai sumber protein berkualitas tinggi bisa menjadi bagian penting dari jadwal ini, asalkan ditempatkan pada waktu yang tepat dan dikombinasikan dengan makanan lain yang mendukung. Berikut adalah beberapa tips untuk menyusun jadwal makan sehat harian bagi lansia yang ingin mengonsumsi telur secara aman dan efektif. Pertama, hindari mengonsumsi telur di pagi hari, khususnya antara pukul 6 hingga 8 pagi. Di jam ini, kadar hormon kortisol sedang tinggi yang dapat memicu peningkatan produksi kolesterol dalam tubuh. Sebaiknya pilih sumber protein ringan seperti tahu kukus atau susu rendah lemak untuk sarapan dan jadikan telur sebagai bagian dari makan siang. Kedua, jadikan waktu makan siang sebagai momen utama untuk konsumsi telur. Di antara pukul 12 siang hingga 4 sore, sistem pencernaan bekerja optimal dan risiko lonjakan kolesterol lebih rendah. Menu makan siang bisa mencakup 2 butir telur rebus, sayuran kukus, dan karbohidrat kompleks seperti ubi atau nasi merah. Ketiga, hindari makan telur terlalu malam. Konsumsi protein berat di malam hari bisa mengganggu kualitas tidur karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk mencerna makanan. Selain itu, pada malam hari, tubuh seharusnya fokus pada proses perbaikan sel, bukan mencerna makanan berat. Keempat, sesuaikan waktu makan telur dengan jadwal konsumsi obat. Jika Anda menggunakan obat pengencer darah, antibiotik, atau suplemen zat besi, beri jeda minimal 2 jam antara waktu makan telur dan waktu minum obat. Konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian yang lebih rinci. Kelima, buat catatan harian sederhana untuk mencatat waktu makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Ini membantu mengidentifikasi pola yang membuat tubuh merasa lebih bertenaga.
atau justru lelah. Dari situ, Anda bisa menyesuaikan kembali jadwal makan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi. Dengan jadwal makan yang teratur dan tepat, telur bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Disiplin kecil setiap hari akan berdampak besar dalam jangka panjang. Berbagai penelitian ilmiah telah mendukung manfaat konsumsi telur jika dilakukan dengan benar, terutama bagi kelompok usia lanjut. Telur dikenal sebagai salah satu sumber protein dengan kualitas biologis tinggi. Artinya kandungan asam aminonya sangat sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Namun seperti banyak hal dalam dunia kesehatan, manfaat tersebut baru bisa dirasakan jika dikonsumsi secara bijak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 1 butir telur setiap hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang dewasa sehat. Bahkan, pada lansia, asupan protein dari telur membantu mencegah sarkopenia, yaitu kondisi penurunan massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Studi lain yang dipublikasikan oleh British Medical Journal menyatakan bahwa konsumsi telur dalam jumlah moderat tidak berhubungan langsung dengan peningkatan risiko stroke atau penyakit jantung. Namun, penelitian juga menekankan pentingnya memperhatikan cara memasak dan konteks pola makan secara keseluruhan. Peneliti dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa kolesterol dari makanan tidak seberbahaya yang dulu diperkirakan, tetapi tetap harus dibatasi jika lansia memiliki gangguan metabolisme atau riwayat penyakit jantung. Mereka menyarankan konsumsi telur dibatasi hingga 7 butir per minggu dan menghindari metode masak yang menghasilkan kolesterol teroksidasi, seperti menggoreng dengan minyak pada suhu tinggi. Studi lain dari Jepang yang melibatkan lebih dari 20.000 partisipan menunjukkan bahwa konsumsi telur secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko demensia, asalkan dikombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Kandungan kolin dan lutein dalam kuning telur membantu menjaga fungsi otak dan memperlambat proses penurunan kognitif. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan mendukung bahwa telur adalah makanan yang sangat bermanfaat, tetapi harus dikonsumsi dengan penuh kesadaran, terutama oleh lansia. Informasi dari penelitian ini seharusnya menjadi panduan dalam menyusun pola makan harian, dan bukan alasan untuk makan berlebihan tanpa pertimbangan. Dengan dasar ilmiah yang kuat, konsumsi telur bisa dijadikan strategi sederhana, namun efektif dalam menjaga kualitas hidup lansia. Telur bukan hanya sumber protein, tetapi juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral yang sangat penting untuk mendukung kesehatan lansia. Setiap bagian dari telur memiliki manfaat tersendiri, mulai dari kuning telur yang mengandung nutrien larut lemak hingga putih telur yang kaya protein murni. Jika dikonsumsi secara utuh dan dengan cara yang benar, telur bisa menjadi makanan padat gizi yang sangat bermanfaat. Salah satu vitamin utama yang ditemukan dalam kuning telur adalah vitamin D. Vitamin ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung sistem imun. Bagi lansia yang cenderung kurang terpapar sinar matahari, vitamin D dari makanan menjadi sangat penting untuk mencegah osteoporosis dan kelemahan otot. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B kompleks, termasuk B2 atau riboflavin, B12, folat, dan biotin. Vitamin B12 sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi saraf. Kekurangan B12 umum terjadi pada lansia dan dapat menyebabkan kelelahan, gangguan daya ingat, hingga anemia. Biotin membantu metabolisme lemak dan karbohidrat, serta mendukung kesehatan kulit dan rambut. Kandungan kolin dalam telur juga sangat menonjol. Kolin berfungsi dalam pembentukan membran sel dan sangat penting untuk fungsi otak. Pada usia lanjut, kolin membantu menjaga daya ingat dan mencegah gangguan kognitif. Studi menunjukkan bahwa asupan kolin yang cukup dapat menurunkan risiko demensia dan Alzheimer. Mineral penting dalam telur, antara lain selenium, zat besi, dan seng. Selenium adalah antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin, dan seng penting untuk kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar vitamin dan mineral tersebut terdapat dalam kuning telur. Jika seseorang hanya mengonsumsi putih telur saja, maka manfaat mikronutrien ini akan hilang. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mengonsumsi telur secara utuh, agar semua nutrisi bisa didapatkan secara optimal. Dengan kandungan vitamin dan mineral yang lengkap, telur bisa menjadi bagian penting dari strategi penuaan sehat jika dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Meski telur sudah lama dikenal sebagai makanan sehat, tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan berbagai kesalahan dalam cara menyimpan, memasak, atau mengonsumsinya.
Kesalahan-kesalahan ini tampak sepele, tetapi bisa berdampak besar terhadap kesehatan, terutama bagi lansia yang tubuhnya lebih sensitif terhadap ketidakseimbangan nutrisi atau kontaminasi makanan. Salah satu kesalahan paling umum adalah menyimpan telur di suhu ruangan terlalu lama. Banyak orang membeli telur dan langsung meletakkannya di atas meja dapur atau rak dapur. Padahal suhu yang tidak stabil bisa mempercepat pertumbuhan bakteri di dalam telur, apalagi jika cangkangnya retak. Kesalahan berikutnya adalah mencuci telur sebelum disimpan. Banyak yang berpikir ini membuat telur lebih bersih, padahal air bisa merusak lapisan pelindung alami pada cangkang telur. Akibatnya, pori-pori telur terbuka dan menjadi pintu masuk bakteri. Dalam hal memasak, kesalahan yang sering terjadi adalah menggoreng telur dengan minyak panas berlebih, bahkan hingga gosong. Proses ini tidak hanya menghilangkan sebagian besar nutrisi penting dalam telur, tapi juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti akrolein dan radikal bebas yang bisa memicu peradangan. Kesalahan lain yang sering ditemui adalah meminum telur mentah dengan harapan menambah tenaga. Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telur mentah bisa membawa risiko infeksi salmonella dan menghambat penyerapan vitamin B2. Selain itu, ada juga kebiasaan mengonsumsi telur bersamaan dengan minum obat, seperti suplemen zat besi atau antibiotik. Hal ini tanpa disadari bisa menurunkan efektivitas obat atau bahkan menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Tidak sedikit juga masyarakat yang masih beranggapan bahwa makan telur setiap pagi adalah kebiasaan paling sehat. Namun, seperti yang telah kita bahas, waktu makan sangat berpengaruh terhadap metabolisme kolesterol dan fungsi pencernaan, terutama bagi lansia. Meninggalkan kebiasaan lama memang tidak mudah, tetapi dengan edukasi dan pemahaman yang tepat, setiap orang bisa mulai memperbaiki pola makannya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat. Telur merupakan makanan serbaguna yang bisa dikombinasikan dengan berbagai jenis bahan makanan lain untuk menciptakan hidangan yang lezat dan bergizi. Bagi lansia, penting untuk memadukan telur dengan makanan yang menunjang kesehatan jantung, pencernaan, otak, dan daya tahan tubuh. Kombinasi ini tidak hanya menambah variasi rasa, tetapi juga membantu meningkatkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan. Salah satu kombinasi terbaik adalah telur dengan sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kangkung, atau sawi. Sayuran ini mengandung serat tinggi, vitamin K, dan antioksidan yang bekerja sinergis dengan kolin dan lutein dari kuning telur untuk menjaga kesehatan otak dan penglihatan. Brokoli dan kembang kol juga sangat cocok disandingkan dengan telur karena mengandung senyawa antiinflamasi serta vitamin C dan folat yang penting bagi sistem kekebalan tubuh. Tumisan brokoli dengan telur kukus bisa menjadi menu makan siang ringan dan penuh gizi. Untuk menambah rasa kenyang dan mendukung fungsi pencernaan, telur bisa dikombinasikan dengan sumber karbohidrat kompleks seperti ubi kukus, kentang rebus, atau nasi merah. Karbohidrat ini melepaskan energi secara perlahan dan menjaga kestabilan gula darah. Sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap diabetes. Buah seperti alpukat juga menjadi pilihan ideal karena kaya lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin larut lemak dari telur. Salad alpukat dan telur rebus dengan sedikit minyak zaitun bisa menjadi menu camilan sore yang menyehatkan. Jika ingin menambahkan protein nabati, tahu dan tempe adalah pilihan yang sangat baik. Anda bisa membuat orak-arik telur dengan tempe kukus dan sayuran. Menu ini mudah dikunyah, tinggi protein, dan mengandung isoflavon yang baik untuk kesehatan tulang. Jangan lupakan bumbu alami seperti kunyit, jahe, dan lada hitam. Selain menambah rasa, bumbu ini membantu pencernaan dan memiliki sifat anti peradangan yang berguna bagi lansia. Dengan memilih kombinasi makanan yang tepat, telur bisa menjadi bagian dari menu harian yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memperkuat tubuh dan memperlambat proses penuaan. Meskipun telur adalah sumber protein dan nutrisi yang sangat baik, tidak semua lansia dapat mengonsumsinya. Beberapa mengalami alergi telur sejak muda, sementara yang lain mengalami intoleransi yang muncul seiring bertambahnya usia, ditandai dengan gangguan pencernaan, kulit gatal, atau reaksi lainnya setelah makan telur. Untuk mereka, penting untuk mengetahui alternatif makanan yang tetap bergizi dan mudah dicerna. Salah satu pengganti utama telur adalah tahu. Tahu mengandung protein nabati yang mudah dicerna dan memiliki tekstur lembut, sangat cocok untuk lansia. Selain itu, tahu juga kaya kalsium dan zat besi yang penting bagi kesehatan tulang dan darah. Tahu bisa dikukus, ditumis ringan, atau diolah menjadi semur tempe juga menjadi pilihan sangat baik. Selain protein, tempe mengandung probiotik alami yang bermanfaat bagi pencernaan.
Kombinasi tempe dan nasi merah ditambah sayur rebus bisa menjadi hidangan seimbang untuk makan siang atau malam. Susu dan produk turunannya seperti yogurt rendah lemak juga merupakan sumber protein dan kalsium yang baik. Bagi lansia yang tidak bisa mengonsumsi telur, minum segelas susu atau makan yogurt 2 kali sehari bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Untuk pengganti telur dalam masakan seperti adonan kue atau makanan panggang, bisa menggunakan pisang matang yang dihaluskan, biji chia yang direndam, atau saus apel tanpa gula. Bahan-bahan ini memberikan tekstur dan kelembapan yang serupa dengan telur tanpa menimbulkan reaksi alergi. Ikan seperti salmon, sarden, dan tuna juga dapat menjadi pengganti telur dari sisi kandungan omega 3 dan protein. Ikan-ikan ini membantu menjaga fungsi jantung dan otak, sangat penting bagi lansia. Bagi yang membutuhkan tambahan protein lebih tinggi, bubuk protein dari tumbuhan seperti protein kacang polong atau protein beras bisa digunakan dengan campuran jus buah atau susu nabati. Penting untuk memperhatikan kebutuhan individu dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum memilih alternatif. Dengan pilihan yang tepat, lansia tetap bisa menikmati pola makan sehat meskipun tidak mengonsumsi telur. Banyak lansia mengalami penurunan massa otot, kekuatan tubuh, dan kelambatan metabolisme seiring bertambahnya usia. Salah satu strategi penting untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggabungkan pola makan tinggi protein dengan aktivitas fisik ringan secara rutin. Telur sebagai sumber protein berkualitas tinggi dapat berperan besar dalam menjaga massa otot. Namun manfaatnya akan jauh lebih optimal bila didukung oleh aktivitas gerak. Protein dalam telur, khususnya asam amino esensial seperti leusin, sangat dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan otot dan mendukung pertumbuhan sel. Namun, jika seseorang tidak aktif secara fisik, kemampuan tubuh dalam menyerap dan memanfaatkan protein bisa menurun. Pada lansia yang kurang bergerak, protein cenderung lebih banyak disimpan sebagai lemak daripada digunakan untuk regenerasi otot. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki selama 20 menit, senam ringan, peregangan pagi, atau latihan beban ringan dapat meningkatkan sensitivitas otot terhadap asupan protein. Ini berarti tubuh akan lebih responsif dalam menggunakan protein dari telur untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot. Selain itu, gerakan fisik juga membantu memperlancar aliran darah dan mempercepat proses pencernaan di saluran cerna. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang menggabungkan asupan protein berkualitas dengan aktivitas fisik rutin mengalami peningkatan kekuatan otot, postur tubuh lebih stabil, dan kualitas tidur yang lebih baik. Ini berdampak besar terhadap kemandirian dan kualitas hidup mereka sehari-hari. Waktu terbaik untuk mengonsumsi telur dalam kaitannya dengan aktivitas fisik adalah sekitar 1 hingga 2 jam setelah berolahraga ringan. Di waktu ini, tubuh berada dalam kondisi anabolik. Artinya lebih siap menerima nutrisi untuk proses pemulihan dan pembentukan otot. Jangan khawatir jika lansia tidak bisa melakukan olahraga berat. Aktivitas sederhana seperti berjalan keliling rumah, menyapu halaman, atau latihan duduk berdiri pun sudah cukup untuk memicu respons tubuh terhadap protein. Kesimpulannya, makan telur saja tidak cukup. Kombinasikan dengan gerak aktif setiap hari agar manfaatnya benar-benar dirasakan dan membantu lansia tetap sehat dan bertenaga. Cara masyarakat mengonsumsi telur berbeda-beda di setiap negara dan budaya. Perbedaan ini tidak hanya mencakup cara memasak, tetapi juga frekuensi, waktu makan, dan makanan pendamping. Menariknya, perbedaan ini berdampak langsung terhadap kualitas kesehatan lansia di masing-masing negara. Dengan memahami pola makan global, kita bisa memetik pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di Jepang misalnya, telur sering dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama yang disandingkan dengan nasi, rumput laut, dan sayuran fermentasi. Telur biasanya dimasak setengah matang dalam bentuk tamago atau dicampur dalam sup. Lansia di Jepang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia, dan konsumsi telur secara moderat dalam pola makan yang kaya serat serta rendah lemak jenuh dianggap menjadi salah satu faktor pendukung. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana telur sering disajikan dengan daging olahan seperti bacon atau sosis dan dimasak dengan cara digoreng menggunakan minyak atau mentega. Kombinasi ini menambah asupan lemak jenuh dan garam yang tinggi, yang jika dikonsumsi terus-menerus bisa berkontribusi pada peningkatan risiko hipertensi dan penyakit jantung pada lansia. Di kawasan Mediterania seperti Italia atau Yunani, telur dikonsumsi dengan cara lebih seimbang. Telur sering digunakan dalam salad, dikombinasikan dengan sayuran segar, minyak zaitun, dan roti gandum. Pola makan ini dinilai mampu menjaga fungsi jantung dan otak hingga usia lanjut.
Lansia di kawasan ini juga dikenal aktif secara fisik dan memiliki gaya hidup sosial yang kuat, yang turut memperkuat efek positif dari pola makan mereka. Sementara itu di Indonesia, telur sering dikonsumsi sebagai lauk utama bersama nasi putih, terkadang dengan gorengan atau sambal. Meskipun kaya rasa, pola ini seringkali kekurangan sayuran segar dan serat. Maka dari itu, ada peluang besar untuk memperbaiki cara konsumsi telur dengan mengadopsi praktik sehat dari budaya lain. Belajar dari berbagai budaya, kita menyadari bahwa bukan hanya apa yang dimakan yang penting, tetapi juga bagaimana, kapan, dan dengan apa makanan itu dikonsumsi. Lansia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari telur jika budaya makan yang bijak turut diterapkan. Setelah menjelajahi berbagai informasi seputar cara yang tepat dan salah dalam mengonsumsi telur, kini saatnya kita menyimpulkan semua pelajaran yang telah dibahas. Telur, yang selama ini dikenal sebagai makanan super, ternyata bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dikonsumsi dengan cara yang salah, telur bisa memicu gangguan kesehatan. Namun bila dikonsumsi dengan bijak, telur justru menjadi sumber kekuatan dan umur panjang, terutama bagi kesehatan lansia. Kita telah membahas 8 kesalahan utama yang sering dilakukan banyak orang, khususnya lansia, saat mengonsumsi telur. Kesalahan seperti hanya makan putih telur saat perut kosong, mengonsumsi telur mentah, makan telur bersamaan dengan obat, hingga menggoreng telur dengan minyak panas tinggi. Semuanya memiliki dampak negatif bagi tubuh yang sudah menua. Bahkan waktu makan telur pun sangat menentukan, karena lansia memiliki ritme hormonal dan sistem pencernaan yang berbeda dari orang muda. Kita juga telah mempelajari solusi praktis dan menu harian seimbang yang mudah diterapkan. Kita tahu bagaimana memilih telur yang berkualitas, bagaimana menyimpannya dengan benar, serta cara memasaknya agar nutrisinya tetap terjaga. Lebih jauh, kita memahami bahwa konsumsi telur harus selaras dengan gaya hidup aktif, termasuk aktivitas fisik ringan dan kebiasaan makan yang teratur. Yang tak kalah penting, kita telah meninjau bagaimana budaya dari berbagai negara dalam menyikapi telur. Kita bisa belajar dari Jepang, Italia, Yunani, dan negara lain tentang bagaimana mereka memadukan telur dengan makanan sehat lain, waktu konsumsi yang tepat, serta gaya hidup aktif dan sosial yang turut mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Namun semua informasi ini akan sia-sia jika tidak ada tindakan nyata. Mulai hari ini, mari kita lakukan satu perubahan kecil dalam cara kita menyikapi makanan, terutama telur. Apakah itu mulai merebus telur dengan api kecil, mengganti sarapan telur goreng dengan salad telur rebus, atau mengatur jadwal makan siang agar telur dikonsumsi di jam yang optimal. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Jika Anda memiliki orang tua, kakek, nenek, atau tetangga lansia, bantu mereka memahami cara makan yang lebih baik. Bagikan informasi ini, dampingi mereka saat berbelanja bahan makanan, dan bantu menyiapkan menu harian yang seimbang. Ingat, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Telur hanyalah satu dari sekian banyak makanan yang bisa membawa kebaikan atau keburukan, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Kesehatan lansia adalah aset yang tidak ternilai, dan setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi penentu kualitas hidup mereka di masa depan. Jika Anda adalah lansia, semangat untuk hidup sehat tidak pernah terlambat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki pola makan, memperkuat tubuh, dan menjaga fungsi otak agar tetap tajam. Anda masih bisa hidup mandiri, aktif, dan penuh makna dengan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika Anda adalah anak, cucu, atau anggota keluarga, tunjukkan cinta Anda bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Ajarkan orang terdekat Anda cara makan yang benar, bantu mereka berolahraga ringan, dan ciptakan suasana makan yang penuh kehangatan. Mari jadikan telur bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi sebagai simbol perubahan menuju gaya hidup yang lebih sehat. Jadikan momen makan sebagai kesempatan untuk merawat tubuh dan pikiran, bukan sekadar mengisi perut. Kesehatan lansia bukan tentang menghindari makanan, tapi tentang memilih yang terbaik dan mengatur dengan bijak. Mari kita rayakan usia lanjut dengan energi, kejernihan pikiran, dan kemandirian yang utuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang perubahan kecil apa yang akan Anda mulai hari ini demi masa depan yang lebih sehat. Untuk hidup panjang yang berkualitas, mari kita mulai dari satu butir telur yang dikonsumsi dengan bijak.